Presiden Prabowo lawatan pertama ke luar negeri. Tom Lembong sempat diperiksa sebagai saksi sebelum ditahan. Mobil TV One terlibat kecelakaan di Tol Pemalang. The Blues tersingkir dari ajang Carabao Cup. Halo, selamat malam pemirsa. Selamat malam Arif dan juga pemirsa, kami menyapa Anda dengan informasi yang kami hantarkan, di mana untuk membuka segmen Menyapa Malam kali ini. Pemirsa dan juga Arif, kita sama-sama menyaksikan bahwa memang lawatan dari Presiden Prabowo ini melakukan lawatan pertama ke luar negeri. Dan kita juga mengetahui bahwa ini merupakan agenda pertama yang dilakukan Presiden Prabowo Subianto. Lagi-lagi kalau kita melihat agenda ini, salah satunya ada di KTT G20 dan juga APEC. Dan kita juga ada informasi terkait dengan penangkapan Tom Lembong terkait dengan kasus dugaan korupsi yang diduga merugikan keuangan negara hingga 400 miliar rupiah. Benar sekali, dan juga kami akan menghantarkan informasi terkait berita duka cita. Lagi-lagi kami seluruh tim Sinpo TV mengucapkan turut berduka cita sedalam-dalamnya untuk rekan kita yang dimana mengalami kecelakaan di jalan di Tol Pemalang tepatnya. Dan sejumlah informasi lainnya pemirsa seputar olahraga dan peristiwa kali ini kami akan sampaikan di Menyapa Malam bersama saya Dio Manik. Dan saya Arif Rifai, kita simak bersama inilah Menyapa Malam Sinpo TV. Kita awali Menyapa Malam kali ini di mana informasi Presiden Prabowo Subianto melakukan lawatan ke luar negeri pertamanya sebagai presiden pada 8 hingga 24 November 2024. Prabowo dijadwalkan akan mengunjungi beberapa negara dan juga forum internasional seperti KTT APEC dan juga KTT G20. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto dijadwalkan akan hadir pada gelaran konferensi tingkat tinggi G20 2024 yang berlangsung di Brazil pada 18 hingga 19 November mendatang. Sebagai anggota dari organisasi G20, Prabowo akan membawa pesan yang sesuai dengan topik utama pembahasan di tahun ini, yakni membangun tatanan dunia dan planet yang adil dan juga berkelanjutan. Lawatan pertama Prabowo ke luar negeri adalah ke Cina. Prabowo akan mengawali lawatannya ke Beijing dengan menemui Presiden Cina. Tak hanya itu, Presiden ke-8 Republik Indonesia ini juga akan bertemu dengan Perdana Menteri Cina Li Qiang. Setelah itu Prabowo akan langsung terbang ke Washington DC untuk menemui Presiden Amerika Serikat Joe Biden di Gedung Putih. Dalam kunjungan tersebut rencananya Prabowo akan membahas isu kerjasama dan peningkatan kesejahteraan kedua negara. Presiden Prabowo juga nantinya akan menapaki Amerika Latin dalam kunjungannya ke Peru dalam rangka menghadiri konferensi tingkat tinggi Asia Pacific Economic Corporation pada 14 hingga 15 November mendatang. Setelah mengunjungi KTT APEC di Peru, Presiden Prabowo dijadwalkan mengunjungi Brazil dalam rangka menghadiri KTT G20. Prabowo juga dikabarkan akan melawat ke Inggris dan bertemu dengan Raja Charles di London. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Indonesia, Roy Sumirat menyampaikan Indonesia melalui Presiden Prabowo Subianto akan menyoroti soal peran Indonesia untuk dapat berkontribusi di kancah internasional. I think maybe by the time we will still try to to formulate a proper, more lengthy and more intensive information with regard to those two big event, what issues that we are going to emphasize on each of the summit itself. But for sure, it will be connected to the topics, to the theme that is already been decided by the host, and also practically, generally speaking, it will be emphasizing how Indonesia would like to contribute through those particular two different platform, forum, and also highlighting the priorities of current administrations under President Prabowo. Dari Jakarta, Tim Liputan Sinpo TV melaporkan. Presiden Prabowo Subianto akan terbang ke negara Peru guna menghadiri KTT APEC 2024 yang akan berlangsung sekitar 6 hari nantinya. Nantinya Prabowo akan menyampaikan dukungan hubungan kerjasama dengan negara yang hadir dalam konferensi ini. Konferensi Tingkat Tinggi Kerjasama Ekonomi Asia Pasifik KTT APEC 2024 menjadi agenda forum internasional perdana Prabowo Subianto pasca dilantik sebagai Presiden Indonesia ke-8.
Dalam agenda ini, Prabowo akan menyuarakan pesan sesuai dengan tema KTT APEC pada tahun ini, yang menekankan soal aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan yang inklusif dalam pertumbuhan ekonomi. Dalam pernyataan ini, juru bicara Kementerian Luar Negeri Indonesia, Roy Sumirat, mengatakan bahwa peran Indonesia di bawah kepemimpinan Prabowo Subianto dapat memberikan kontribusi yang utuh dan berdampak melalui platform forum secara internasional. I think maybe by the time we will still try to to formulate a proper, more lengthy and more intensive information with regard to those two big event, what issues that we are going to emphasize on each of the summit itself. But for sure, it will be connected to the topics, to the theme that is already been decided by the host, and also practically, generally speaking, it will be emphasizing how Indonesia would like to contribute through those particular two different platform, forum, and also highlighting the priorities of current administrations under Presiden Prabowo. Adapun tema yang dibawakan pada konferensi APEC tahun ini, yaitu Empower, Include, dan Grow, guna menyasar peningkatan sumber daya manusia dan nilai dagang antar negara yang berpartisipasi di KTT ini. Dari Jakarta, Tim Liputan Sinpo TV melaporkan. Sementara itu, pemirsa, Menteri Ketenagakerjaan Yashirli ini menjelaskan bahwa pemerintah tengah melakukan upaya dalam menyelamatkan PT Sri Rezeki Isman yang sedang mengalami pilot. Dan upaya penyelamatan tersebut rencananya akan dilakukan lintas kementerian dengan mempercepat mediasi antara kurator dengan manajemen Sritex. Menteri Ketenagakerjaan Yashirli menyampaikan, upaya pemerintah untuk melakukan penyelamatan PT Sri Rezeki Isman atau PT Sritex akan dilakukan oleh lintas kementerian. Di antaranya Kementerian Ketenagakerjaan, Kementerian Keuangan, Kementerian BUMN, dan Kementerian Perindustrian. Menurut Yashirli, langkah penyelamatan itu dapat dilakukan lewat berbagai cara, misalnya dengan mempercepat mediasi antara kurator dengan manajemen Sritex, yang mana kini PT Sritex berada di tangan kurator, usai dinyatakan pilot oleh Pengadilan Negeri Niaga Semarang. Menaker juga menjelaskan bahwa yang terpenting bagi pemerintah saat ini adalah menghindari terjadinya pemutusan hubungan kerja massal. Selain itu, ia juga meminta agar langkah pemerintah tidak dinilai hanya menguntungkan pihak swasta. Jadi artinya proses bolanya ada sekarang di kurator. Maka pemerintah harus memastikan bagaimana apa yang sekarang dilakukan oleh kurator itu tidak ada kendala. Yang memastikan koordinasi berjalan baik. Kemudian kita juga ingin memastikan bahwa proses kasasi ini juga berjalan secara transparan. Nah, itulah salah satu bentuk kehadiran pemerintah. Jadi jangan dipahami pemerintah hadir bailout. Dari Jakarta, Sri Dewi Andayani, Dava Rizkiano, Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, Menteri Agama Nasaruddin Umar ini mengungkapkan bahwa dengan adanya Badan Urusan Haji dan Umroh yang baru dibentuk di pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dapat berkonsentrasi penuh terhadap pelaksanaan haji. Dirinya juga menyebutkan pemisahan tugas penyelenggaraan haji oleh Badan Urusan Haji dan Umroh ini akan membuat pekerjaan Kemenak menjadi lebih ramping. Menteri Agama Nasaruddin Umar menghadiri rapat kerja bersama Komisi 8 DPR di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta pada Rabu siang. Dalam rapat ini membahas soal evaluasi penyelenggaraan ibadah haji dan pelaksanaan haji 2025. Menteri Agama Nasaruddin Umar mengatakan, pemisahan tugas penyelenggaraan haji oleh Badan Urusan Haji dan Umroh akan membuat pekerjaan Kemenak menjadi lebih ramping. Oleh karena itu, dirinya mengatakan bahwa pihaknya dapat lebih fokus dengan Binas Masyarakat atau Bimas dan Pendidikan Agama. Ya, ini kita membahas evaluasi haji dan juga kita bicarakan tentang pelaksanaan haji akan datang. Kita sangat optimis dengan adanya badan ini duduk bersama kita nanti. Kita berharap dengan adanya badan pelaksanaan haji ini konsentrasi penuh bisa diberikan untuk melakukan haji ini. Jadi nanti Kementerian Agama akan lebih ramping, lebih berkonsentrasi mengurus persoalan-persoalan kebangsaan di masa depan, Kristen Katolik, Hindu, ditambah dengan pondok pesantren, pendidikan agama. Jadi lebih profesional, lebih ramping, sehingga kita bisa melakukan manuver-manuver yang lebih produktif dan lebih proaktif nanti akan datang. Mohon doanya. Prof, ini kan sudah ada Badan Haji dan Umroh. Ya.
pemerintahan saat ini? Nah, ini posisinya sebagai Prato atau seperti apa? Nanti ada revisi undang-undang. Oh iya pasti. Jadi keberadaan badan ini memang itu akan ya setara dengan Kementerian. Jadi kepala badannya itu setara dengan kira-kira kita ubah mana sih akan dia. Dari Jakarta, Farizal, Dava Rizkiano, Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, Wakil Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan maksud kami Lodewijk Frederiks Paulus ini melakukan rapat koordinasi terkait persiapan Pilkada serentak 2024. Usai rakor bersama kementerian, lembaga terkait, Lodewijk menegaskan pentingnya Pilkada serentak 2024 masuk dalam 8 program cepat pemerintah sehingga meminta kepada BIN, TNI, Polri untuk memastikan Pilkada berjalan kondusif, aman, dan berjalan lancar. Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan lakukan rapat koordinasi bersama kementerian dan lembaga terkait dalam persiapan Pilkada serentak 2024. Rapat koordinasi yang dipimpin langsung oleh Wakil Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan, Lodewijk F. Paulus menyampaikan, pemilihan kepala daerah merupakan program penting yang masuk ke dalam 8 program cepat pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Oleh karena itu, ia meminta kepada kementerian, lembaga terkait untuk memastikan pilkada berjalan kondusif, aman, dan berjalan lancar. Dengan memetakan daerah-daerah rawan seperti di Papua, ada 4 provinsi yang masuk kategori daerah rawan tinggi, lantaran masih ada masalah sosial, sehingga perlu mendapatkan perhatian bersama. Tak hanya itu, Lodewijk meminta BIN melakukan operasi intelijen terpadu guna tercipta early warning system, sehingga kegiatan deteksi dan pencegahan dini potensi terjadinya konflik bisa lebih optimal dan mengingatkan pentingnya netralitas ASN dan TNI Polri selama Pilkada 2024. Tenang, tanggal 27 pencoblosan. Artinya kesiapan kita tinggal 25 hari. Nah, terkait itu kami mengundang 15 kementerian dan lembaga yang terkait tentunya dengan pilkada ini, dan tadi sudah paparan dari BIN, ini menjadi penting ya, kemudian dari Polri, kemudian dari TNI, kemudian dari mana? KPU dan juga Kementerian Dalam Negeri. Ini penting, kan dari sini kita bisa mengetahui sejauh mana kesiapan kita ya, dari katakan dari pemerintah itu dalam mengantisipasi kesiapan penyelenggaraan pemungutan suara nanti. Wakil Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Lodewijk F. Paulus menegaskan akan mengecek di lapangan kesiapan dari aparat maupun penyelenggara pemilu di hari pencoblosan guna memastikan dan berharap di Pilkada 2024 serentak ini berjalan kondusif, aman, dan berjalan lancar. Dari Jakarta, Dio Malau, Sinpo TV melaporkan. Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan berkunjung ke kampus IPB pada Senin 28 Oktober 2024. Zulhas mendorong kampus IPB untuk berkolaborasi untuk mencapai target pemerintah perihal swasembada pangan. Berdasarkan video yang diunggah akun sosial media Instagram @zul.hasan, terlihat Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan berkunjung ke kampus IPB Bogor untuk melihat langsung bagaimana sayur dan buah-buahan diproduksi menggunakan teknologi beserta ahli dalam negeri. Zulhas menyatakan, hasil kunjungannya ini akan ia bawa ke dalam rapat bersama Kementerian Teknis di bawah koordinasi Kemenko Pangan untuk selanjutnya bisa diimplementasikan seluas-luasnya di berbagai daerah agar target swasembada pangan bisa tercapai lebih cepat. Zulhas mengatakan, dukungan akademisi khususnya di sektor pertanian menjadi hal penting dalam mewujudkan visi Presiden Prabowo Subianto. Kerja pertama saya ke IPB agar mendapat dukungan penuh dari teman-teman di sini, peneliti, para ahli, agar kita bisa swasembada selama 4 tahun. Tapi Pak Mentan bilang 3 tahun kita akan swasembada. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Menteri Sosial Saifullah Yusuf dan Wakil Menteri Sosial Agus Jabo Priyono aktif berkeliling ke berbagai daerah dan kali ini hadir di Kota Semarang, Jawa Tengah. Dan kehadiran keduanya untuk memastikan bahwa bantuan sosial tepat sasaran selain memperbarui data terpadu kesejahteraan sosial. Berdasarkan video yang diunggah akun sosial media Instagram @Kemensos.ri, Menteri Sosial Saifullah Yusuf dan Wakil Menteri Sosial Agus Jabo Priyono
hadir di Kota Semarang pada 29 Oktober 2024. Kehadiran keduanya untuk memastikan bantuan sosial tepat sasaran. Dalam kesempatan itu, Mensos menekankan pentingnya data akurat agar bansos tepat sasaran. Sekaligus mengajak masyarakat dan pemerintah daerah berkolaborasi menyempurnakan data terpadu kesejahteraan sosial atau DTKS. Mensos juga menyampaikan pesan Presiden Prabowo Subianto terkait pentingnya pengumpulan data yang valid agar lebih akuntabel. Mensos dan Wamensos juga menyerahkan bantuan simbolis kepada lansia dan anak yatim piatu. Bantuan senilai 71 miliar untuk Kota Semarang dengan beragam jenis bantuan seperti sembako, permakanan, dan program lainnya untuk tingkatkan kesejahteraan warga. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mukti ini menyambangi kantor pengurus besar Nahdlatul Ulama pada Rabu siang. Usai melakukan pertemuan tertutup, Abdul Mukti mengaku mendapatkan banyak masukan terkait peningkatan sekolah dasar dan menengah berbasis kerakyatan dan juga pendidikan guru pengajarnya. Sesampainya di kantor PBNU Jakarta, Mendikdasmen Abdul Mukti disambut oleh Yahya Khalil Stakuf atau Gus Yahya pada Rabu siang. Usai melakukan pertemuan tertutup, Abdul Mukti mengaku telah menerima banyak masukan terkait perlunya peningkatan sekolah dasar maupun menengah yang berbasis pada kerakyatan. Selain sekolahnya, tenaga pengajar pun harus diberi banyak pelatihan agar terciptanya kualitas pengajaran. Bersilaturahim dalam rangka mendapatkan masukan dan juga mendapatkan arahan dari Kiai untuk bagaimana pendidikan dasar dan menengah ke depan bisa lebih baik lagi. Ini adalah bagian dari upaya kami untuk bisa mendapatkan insight atau bahasa yang lainnya yang mendapatkan pencerahan dari para tokoh untuk bagaimana kami di Kementerian Pendidikan Dasar Menengah ini bisa mengambil kebijakan yang lebih baik lagi dan juga bisa bermitra dengan lebih baik lagi dengan lembaga-lembaga, organisasi-organisasi yang menyelenggarakan pendidikan. Nahdlatul Ulama adalah salah satu dari organisasi Islam yang memiliki banyak sekali lembaga pendidikan dan sebagainya adalah sekolah-sekolah yang memang itu menjadi bagian dari mitra kami di Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Masukan tersebut akan dijadikan acuan untuk mengembangkan dan meningkatkan sekolah pendidikan dasar dan menengah yang menjadi tanggung jawab kementerian barunya. Dari Jakarta, Dio Malau, Sinpo TV melaporkan. Kita lanjut informasi berikut ini. BUMN 5 tahun lalu berfokus kepada transformasi besar-besaran. Salah satunya hasilnya adalah kontribusi dividen yang dinilai terbesar sepanjang sejarah. Dan Menteri BUMN Erick Thohir menyatakan bahwa BUMN dalam 5 tahun ke depan agar bekerja lebih keras lagi mewujudkan visi Presiden Prabowo Subianto. Hal ini disampaikan Menteri BUMN Erick Thohir saat menghadiri Town Hall Meeting Kementerian BUMN pekan lalu. Berdasarkan video yang diunggah akun sosial media Instagram @erikthohir, Menteri BUMN menyatakan bahwa BUMN sudah mengalami banyak hal, diantaranya bagaimana BUMN didorong untuk transformasi besar-besaran. Menurutnya ada 2 momentum besar yang dialami, yaitu saat terjadinya COVID-19 serta adanya restrukturisasi. Dalam kesempatan itu, Erick mengingatkan bahwa dalam 5 tahun ke depan, BUMN akan dituntut bekerja lebih keras serta transparan lagi agar dampaknya benar-benar terhitung. Menteri BUMN menekankan bahwa BUMN akan mewujudkan visi Presiden Prabowo Subianto, terutama mencapai target swasembada pangan, mendorong ketahanan energi, serta menciptakan ekonomi hijau. Jangan kaget kalau nanti di pemerintahan yang hari ini dipimpin oleh Pak Prabowo, kita akan tentu diharapkan kerja lebih ekstra lagi. Sesuai dengan pidato, bicara swasembada pangan. Belum lagi solusi kepada energi yang kita dorong ke depan hari ini mengenai ESG. Salah satunya ekonomi hijau. Kalau saya juga berharap kita bisa lakukan terus terobosan. Dari Jakarta, tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa dan juga Dewi, kita lihat bahwasannya ini masing-masing kementerian ini sudah mulai melakukan kinerjanya. Mungkin ini juga melihat
bagaimana kemarin efek dari kabinet retreat yang dilakukan di Magelang, dan saat ini memang kita sudah melihat bagaimana kinerjanya mulai mengegas nih. Benar sekali, lagi-lagi kalau kita melihat bahwa kita menyaksikan ini merupakan antusias dari masyarakat juga melihat bahwa pemerintahan nanti ke depan atau kementerian untuk kebijakan ini lebih cepat lagi, karena kita melihat bahwa 100 hari kerja ini dikebut sekali tepatnya ya. Dan kita juga masih menantikan bagaimana 100 hari kinerja dari Kabinet Merah Putih, dan kita menantikan sama-sama. Benar sekali. Pemirsa, usai jeda kami akan menghadirkan informasi terkait Tom Lembong sempat diperiksa sebagai saksi sebelum ditahan. Tetap di Menyapa Malam Sinpo TV. Pemirsa Sinpo TV kembali hadir menemani Anda dengan berbagai informasi yang telah kami rangkum dalam sepekan. Sajian lengkap informasi sepekan kami hadirkan untuk Anda. Badan Legislasi DPR menemui masa unjuk rasa di depan gedung DPR RI Senayan, Jakarta. Menemani akhir pekan Anda bersama keluarga dengan rangkuman berita menyeluruh dalam Sinpo Sepekan setiap minggu pukul 6 pagi hanya di Sinpo TV. Halo, selamat malam pemirsa. Senang sekali rasanya kami mengisi ruang informasi Anda. Akhiri aktivitas Anda dengan rangkuman perkembangan peristiwa yang terjadi sepanjang hari. Sebelumnya kita saksikan ada sekitar 3.000 tamu undangan, sementara di Ibu Kota Nusantara ini ada sekitar 2.000 tamu undangan. Rangkaian informasi nasional dan mancanegara dirangkum sebagai penutup hari dalam Menyapa Malam. Setiap Senin hingga Jumat pukul 8 malam hanya di Sinpo TV. Halo, selamat pagi pemirsa Sinpo TV. Selamat pagi Andi. Selamat pagi, Fes. Beragam informasi terbaru hadir menemani Anda sebelum memulai hari. Itu memang dari Menteri Perhubungan juga mendukung, Betul. dari Menteri Keuangan juga mendukung, dan kita sebagai masyarakat pun juga Harus mendukung. Mengangkat isu yang tengah menjadi pembicaraan paling hangat. Semarakan pagi Anda bersama Menyapa Pagi. Setiap Senin hingga Jumat pukul 6 pagi hanya di Sinpo TV. Halo pemirsa, kami kembali hadir dengan sejumlah informasi yang kami himpun dari berbagai penjuru dunia. Rangkaian informasi yang membuat akhir pekan Anda begitu bermakna. Sebuah kelompok di Afrika Selatan memberikan layanan pertunjukan film dengan tenaga surya. Berita yang menjadi sorotan media dari dalam dan luar negeri kami hadirkan untuk menemani pekan Anda dalam Sinpo Dunia Sepekan, Sabtu dan Minggu pukul 9 pagi hanya di Sinpo TV. Kami hadir dengan rangkaian informasi dari berbagai penjuru dunia. Topik dan isu yang tengah menjadi sorotan mancanegara dikemas dengan lengkap untuk Anda. Peristiwa penting yang terjadi dari berbagai belahan dunia ini hadir dalam Sinpo Dunia setiap Senin hingga Jumat pukul 7:30 malam hanya di Sinpo TV. Jadilah yang pertama mengetahui perkembangan terkini seputar informasi dari lembaga parlemen. Punya data nasional, tidak ada satupun backup berarti kan? Tiba-tiba ada putusan yang nggak masuk akal dan seperti ini gitu. Kita biarkan rekomendasi kepada KPK, periksa! Kami hadirkan informasi paling akurat untuk mengawal setiap informasi dalam rapat komisi dan paripurna. Tentunya bersama saya Andi Rezaldi yang telah kami rangkum dalam program Sinpo Parlemen. Saya Arif Rifan. Saksikan Sinpo Parlemen setiap Sabtu pukul 6 pagi hanya di Sinpo TV. Selamat malam pemirsa, Anda kembali menyaksikan Menyapa Malam Sinpo TV. Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto melakukan pengecekan terhadap persiapan Pilkada Serentak 2024. Bima Arya meminta jajarannya untuk terus mengupdate dan mencetak logistik pencoblosan Pilkada. Mendekati Pilkada Serentak 2024, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian meminta jajarannya terutama kepada Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto untuk mengurusi masalah kedukcapilan hingga membantu KPU dan Bawaslu agar Pilkada Serentak dapat berlangsung aman, tertib, damai, serta lancar. Sesuai arahan Mendagri, Bima Arya pun langsung bergerak untuk mengecek persiapan Pilkada dan meminta untuk jajarannya mencetak logistik perlengkapan pencoblosan.
Hal ini dilakukan agar pesta demokrasi yang dirayakan 5 tahun sekali dapat memberi kesan baik dari masyarakat dan dapat melahirkan pemimpin yang berkualitas. Dan saya meminta kepada Wakil Menteri, saya berikan tugas mengurusi masalah kedukcapilan untuk mengurusi masalah yang urgent sekali, membantu KPU, Bawaslu, dan semua pihak agar pilkada serentak itu harus bisa berlangsung aman, tertib, damai, lancar. Tapi saya memerlukan salah satu juru bicara yang bisa tampil. Dan Wamen Pak Bima Arya, saya tahu. Dari Jakarta, tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Sementara itu, pemirsa, Komisi Pemilihan Umum Kota Bogor telah menerima sebanyak 615 box karton yang berisi surat suara untuk pemilihan kepala daerah Kota Bogor dan pemilihan gubernur Jawa Barat. Dan proses pengiriman surat suara tersebut dilakukan dengan pengamanan ketat dari aparat untuk memastikan kelancaran dan keamanan logistik pemilu. Dibawa dengan menggunakan truk logistik, satu persatu box berisi surat suara untuk Pilkada Kota Bogor dan Pilgub Jabar dipindahkan ke gudang logistik KPU Kota Bogor di Gedung Organisasi Wanita Jalan Sudirman, Kota Bogor. Ketua KPU Kota Bogor, Muhammad Habibi Zainal Arifin menyatakan bahwa surat suara yang tiba sebanyak 615 box. Sebelumnya, KPU Kota Bogor juga telah menerima berbagai perlengkapan pemilu lainnya, seperti bilik suara, kotak suara, tinta pemilu. Seluruh persiapan logistik tersebut merupakan bagian dari upaya KPU Kota Bogor untuk memastikan pelaksanaan pemilihan dapat berjalan dengan lancar, aman, dan sesuai jadwal. Logistik surat suara, baik gubernur maupun untuk pilwakot, yang alhamdulillah keduanya sudah tiba di Kota Bogor sesuai dengan jadwal dan tahapan. Prosesnya kemarin kita dari mulai cetak, juga kemarin per hari kemarin itu di loadingkan di pabrik, per hari ini juga dikirim dari pabrik menuju ke sini, tentu dengan pengamanan yang ekstra ketat dari TNI maupun Polri. Jadi logistik yang sudah tersedia di sini apa aja? Ada bilik suara, tinta, kotak suara, surat suara, dan lain sebagainya. Berapa? Untuk pilwakot ada 336 dus, dan untuk gubernur ada 279 dus. Jadi total? 615. Dengan tersedianya seluruh logistik, KPU Kota Bogor akan melanjutkan tahapan pemilu lainnya guna menyukseskan pesta demokrasi di Kota Bogor dan Jawa Barat. Dari Kota Bogor, Sultoni melaporkan. Dalam debat perdana Pilkada Jateng Cawagup Jawa Tengah nomor urut 2 Taci Yasin sempat terlibat tanya jawab dan sengit dengan Cagup Jateng nomor urut 1 Hendrar Prihadi. Keduanya saling adu argumen untuk memberantas pungli di Jateng. Usai perdebatan sengit tersebut, kedua paslon ini berakhir dengan pelukan damai. Debat calon wakil gubernur Jawa Tengah yakni Hendrar Prihadi dan Taci Yasin memanas. Momen itu terjadi usai kedua paslon saling bertanya soal peningkatan layanan publik dan tata kelola birokrasi guna meningkatkan pendapatan asli daerah Jawa Tengah. Hal itu terjadi dalam debat perdana Pilgub Jawa Tengah 2024 yang digelar di Tawangsari, Semarang pada Rabu 30 Oktober 2024. Perdebatan berawal saat Taci Yasin bertanya soal peningkatan pendapatan daerah. Merasa pertanyaan sudah dijawab, Hendrar melontarkan pantun. Menurutnya debat bukan ajang menjatuhkan. Setelah selesai berbicara, pemandangan menarik saat debat Pilkada Jawa Tengah, yaitu calon wakil gubernur Jawa Tengah Hendrar Prihadi dan Taci Yasin berpelukan. Terlihat penonton di lokasi langsung merespon momen itu dengan tepuk tangan. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Ya, Arif, sama-sama kita menyaksikan bahwa memang yang informasi kita antarkan untuk pemirsa tadi, kita melihat bahwa untuk pilkada ini perdebatan memang sudah dilakukan. Lagi-lagi bukan menang siapa yang kalah nih. Tepatnya ini untuk adu argumen dan juga argumen itu dapat membangun daerahnya masing-masing. Benar sekali, dan ini yang perlu menjadi contoh kita semua adalah meskipun berdebat namun akhirnya kemudian saling berpelukan dan kemudian berdamai lagi, dan kita juga melihat bagaimana persiapan-persiapan yang sudah dilakukan oleh pihak-pihak terkait untuk bersama-sama mensukseskan Pilkada serentak tahun 2024 ini. Serta Pilkada damai tepatnya ya. Dan kita lanjut pemirsa informasi berikut ini, di mana Komisi 2 DPR meminta kepada Badan Nasional Pengelolaan Perbatasan untuk melakukan pembangunan daerah di perbatasan Indonesia sehingga tercipta kesejahteraan masyarakat dan kekuatan ekonomi lokal. Hal tersebut disampaikan dalam rapat kerja Komisi 2 bersama Kementerian Dalam Negeri dan Kepala Badan Nasional Pengelolaan Perbatasan di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta. Dalam rapat kerja Komisi 2 bersama Kementerian Dalam Negeri dan Kepala Badan Nasional Pengelola Perbatasan yang berlangsung di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta,
Pimpinan Komisi 2 Rifki Nizami menyampaikan hingga saat ini pengawasan terhadap transfer dana daerah masih belum berjalan dengan baik. Dalam periode saat ini, nantinya anggaran yang telah diusulkan dapat dialokasikan sesuai target. Komisi 2 akan memberikan perhatian khusus terhadap transfer dana daerah, mengingat pembangunan daerah di Indonesia masih belum merata. Selain itu, Komisi 2 akan meminta kepada Badan Nasional Pengelolaan Perbatasan untuk melakukan pembangunan daerah di perbatasan Indonesia, sehingga tercipta kesejahteraan masyarakat dan kekuatan ekonomi lokal. Selanjutnya, kita masih memiliki PR sebagai sebuah bangsa ini untuk menyusun rancangan peraturan pemerintah terkait dengan desain besar penataan daerah dan RPP tentang penataan daerah. Dalam periode 2024-2029 ini, Komisi 2 DPR RI juga akan concern melakukan pengawasan terhadap dana transfer daerah. Ada ruang kosong dalam pengawasan fiskal, terutama APBN kita selama ini. Dana transfer daerah dalam bentuk DAU, DAK, dan dana bagi hasil diberikan oleh APBN ke provinsi, kabupaten, kota, tetapi kemudian begitu diberikan tidak diawasi. Kita tahu bahwa kemandirian fiskal provinsi, kabupaten, kota di tempat kita bervariasi. Sebagian besar di bawah 30%. 70%-nya itu merupakan dana transfer dari APBN. Kita akan carikan formula yang tepat Pak Mendagri agar fungsi pengawasan DPR RI melalui Komisi 2 terhadap dana transfer daerah ini bisa berjalan dengan baik, efektif, efisien, agar kita memastikan APBN kita sebagaimana arahan Pak Prabowo betul-betul efektif pelaksanaannya dan efisien dalam penganggarannya. Terkait dengan BNPP, Komisi 2 DPR RI meminta agar BNPP melakukan pembangunan daerah di perbatasan Indonesia dimulai dari daerah pinggiran dengan mempererat daerah-daerah dan desa dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia sehingga tercipta kesejahteraan masyarakat dan kekuatan ekonomi lokal. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung Harli Siregar menyampaikan bahwa penahanan Thomas Lembong dalam kasus dugaan korupsi impor gula adalah murni penegakan hukum tanpa adanya politisasi hukum. Tom Lembong juga sebelumnya telah diperiksa sebanyak 3 kali sebagai saksi sebelum ditetapkan sebagai tersangka. Kejaksaan Agung Republik Indonesia telah menetapkan mantan Menteri Perdagangan periode 2015-2016 Thomas Trikasih Lembong sebagai tersangka perkara dugaan tindak pidana korupsi atas kegiatan importasi gula periode 2015-2016 di Kementerian Perdagangan pada Selasa malam. Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung Harli Siregar menegaskan penetapan Tom Lembong sebagai tersangka adalah murni penegakan hukum. Pasalnya, tim penyidik telah menemukan alat bukti yang cukup serta penyelidikan sudah dilakukan sejak 2023. Harli Siregar juga menyebut, sebelum dinaikkan statusnya menjadi tersangka, Tom Lembong telah diperiksa Kejagung sebanyak 3 kali sebagai saksi hingga dilakukannya gelar perkara. Dalam penanganan perkara terkait importasi gula ini ya 2015-2016, sekali lagi saya nyatakan bahwa di sini tidak ada politisasi hukum. Ya, tetapi murni ini penegakan hukum, bahwa terhadap penegakan hukum yang represif tentu harus dimaknai terhadap pemenuhan adanya bukti permulaan yang cukup. Bukti permulaan yang cukup itu harus dilihat atau ditemukan dari setidaknya 2 alat bukti. Itu supaya clear ya, karena ada pertanyaan lalu rekan media, kenapa harus sekarang? Dan kemarin ya, tentu beliau dipanggil, yang bersangkutan dipanggil sebagai saksi, dan setelah dilakukan pemeriksaan sebagai saksi, penyidik melakukan ekspos gelar perkara, kemudian menetapkan yang bersangkutan sebagai tersangka. Nah, kemudian penyidik menggunakan kewenangannya dalam rangka melakukan penahanan terhadap kedua tersangka, ya baik TTL maupun CS. Saya kira itu. Diketahui Tom Lembong terlibat dalam dugaan korupsi izin persetujuan impor gula kristal mentah sebanyak 105.000 ton kepada salah satu perusahaan swasta. Adapun kerugian negara yang ditimbulkan akibat kasus tersebut yakni sebesar 400 miliar rupiah. Dari Jakarta, Tim Liputan melaporkan untuk Sinpo TV.
Pemirsa, Mabes Polri buka suara terkait sanksi pemecatan tidak dengan hormat atau PTDH terhadap Ibda Rudi Soik usai menyelidiki kasus mafia BBM subsidi jenis solar di NTT. Menanggapi hal itu, Kadif Humas Polri Irjen Pol Sandi Nugroho menyebut seluruh saran dan masukan dari Komisi 3 akan dipertimbangkan. Polri menyebut kasus Ibda Rudi Soik di Polda NTT masih dalam proses, usai dikenakan sanksi pemberhentian tidak dengan hormat terkait kasus mafia BBM di NTT. Kasus yang menimpanya ini telah dibahas lewat RDP dengan Komisi 3 DPR RI. Dengan kesimpulan DPR meminta Polda NTT untuk mengkaji ulang kembali mengenai sanksi pemecatan tersebut. Menanggapi hal itu, Kadif Humas Polri Irjen Pol Sandi Nugroho mengatakan arahan Kapolri Jenderal Polistio Sigit Prabowo dalam video conference dengan seluruh jajarannya adalah menekankan adanya reward and punishment kepada anggotanya. Sandi mengatakan bahwa anggota kepolisian yang melakukan pelanggaran maka akan diberikan sanksi. Menurutnya, duduk perkara kasus ini sudah terungkap jelas pada RDP bersama Komisi 3 DPR RI beberapa waktu lalu. Maka dari itu, Sandi mengungkapkan masukan yang diberikan oleh Komisi 3 DPR RI pastinya akan sangat berarti untuk menuntaskan kasus ini. Ya, kebetulan kemarin sudah sangat jelas disampaikan oleh Bapak Kapolda NTT, Bapak Taisi Tonga, dan sudah disampaikan juga pada forum itu bahwa Mas Rudi itu adalah bagian dari anak-anaknya Pak Kapolda. Jadi apa yang dikerjakan oleh beliau tentu saja juga mendasari pada kebijakan pimpinan dan juga berdasarkan pada proses terhadap penegakan hukum maupun evaluasi yang disampaikan oleh para pemangku kepentingan di Komisi 3 pastinya akan menjadi masukan yang sangat berarti buat Pak Kapolda. Yang jelas bahwa saat ini masih dalam proses dan Bapak Kapolri pun juga sering menekankan bagi anggota yang berprestasi maka akan dikasihkan reward. Dan sebaliknya bagi anggota yang membuat masalah ataupun membuat pelanggaran tentunya akan ditindak sesuai dengan hukuman yang berlaku. Dari Jakarta, Tim Liputan Simpo TV melaporkan. Pemirsa, Pengadilan Negeri Tipikor Jakarta Pusat kembali menggelar sidang perkara dugaan korupsi PT Timah Tbk yang menjerat Harvey Muiz pada Kamis pagi. Agenda sidang kali ini, jaksa menghadirkan saksi dari ahli ekonomi lingkungan Universitas Indonesia Profesor Dr. Suparmoko dan juga ia memaparkan keterkaitan keahliannya dengan dugaan kasus tersebut. Dalam sidang lanjutan perkara dugaan korupsi PT Timah, jaksa penuntut umum menghadirkan 3 orang saksi ahli, yakni Profesor Muhammad Suparmoko, yang merupakan ahli ilmu ekonomi lingkungan dari Universitas Bina Bangsa. Selanjutnya, ahli hukum pidana dari Universitas Jenderal Sudirman dan ahli TPPU, Yunus Hussein. Mulanya Hakim Eko Arianto menanyakan kepada saksi ahli Profesor Suparmoko terkait regulasi penambangan di Indonesia dalam bentuk ekologi maupun ekonomi. Karena Eko melihat penambangan di Indonesia membuat banyak alam di berbagai daerah di Indonesia menjadi rusak. Sementara itu, Profesor Muhammad Suparmoko dalam pandangannya mengatakan, idealnya dalam penambangan di Indonesia harus seimbang dalam arti dapat bekerja sama dengan pemangku terkait agar regulasi penambangan di Indonesia agar tidak merusak alam di Indonesia. Di negaranya mungkin ada tambang gitu ya, tapi kalau negara itu nggak mau tambang sendiri ya, beli aja dari Indonesia, kan gitu, ya. Seperti itu ya. Tapi fakta di Indonesia alam ini yang dirusak gitu lagi untuk mendapatkan kemakmuran tadi. Idealnya bagaimana? Makanya tadi apakah harus diatur regulasinya? Kemudian yang memberikan regulasi itu harus terbatas banget. Bahwa pada satu titik tertentu di lokasi ini jangan kita berhenti gitu. Pindah ke tempat lain. Jangan kemudian dihabisi. Sampai tadi ada void tadinya. Saya kaitkan dengan statement Anda sendiri. Idealnya harus kerjasama. Seimbang. Iya, seimbang. Lebih lanjut, Profesor Dr. Suparmoko mengatakan, dari kegiatan penambangan tersebut dapat merugikan lingkungan dan sumber dayanya, contohnya banjir dan kerusakan lainnya. Kemudian mengenai pasal 33, negara menguasai ekonomi lingkungan untuk kepentingan rakyat-rakyatnya. Dari Jakarta, Dio Malau, Simpo TV melaporkan. Informasi seputar peristiwa akan kami hadirkan usai jeda. Tetap di Menyapa Malam Simpo TV.
Pemirsa Simpo TV kembali hadir menemani Anda dengan berbagai informasi yang telah kami rangkum dalam sepekan. Sajian lengkap informasi sepekan kami hadirkan untuk Anda. Badan Legislasi DPR menemui masa unjuk rasa di depan gedung DPR RI Senayan, Jakarta. Menemani akhir pekan Anda bersama keluarga dengan rangkuman berita menyeluruh dalam Simpo Sepekan setiap minggu pukul 6 pagi hanya di Simpo TV. Halo, selamat malam pemirsa. Senang sekali rasanya kami mengisi ruang informasi Anda. Akhiri aktivitas Anda dengan rangkuman perkembangan peristiwa yang terjadi sepanjang hari. Sebelumnya kita saksikan ada sekitar 3.000 tamu undangan, sementara di Ibu Kota Nusantara ini ada sekitar 2.000 tamu undangan. Rangkaian informasi nasional dan mancanegara dirangkum sebagai penutup hari dalam Menyapa Malam. Setiap Senin hingga Jumat pukul 8 malam, hanya di Simpo TV. Halo, selamat pagi pemirsa Simpo TV. Selamat pagi Andi. Selamat pagi, Ves. Beragam informasi terbaru hadir menemani Anda sebelum memulai hari. Itu memang dari Menteri Perhubungan juga mendukung, Betul. dari Menteri Keuangan juga mendukung, dan kita sebagai masyarakat pun juga Harus mendukung. Mengangkat isu yang tengah menjadi pembicaraan paling hangat. Semarakan pagi Anda bersama Menyapa Pagi. Setiap Senin hingga Jumat pukul 6 pagi, hanya di Simpo TV. Halo pemirsa, kami kembali hadir dengan sejumlah informasi yang kami himpun dari berbagai penjuru dunia. Rangkaian informasi yang membuat akhir pekan Anda begitu bermakna. Sebuah kelompok di Afrika Selatan memberikan layanan pertunjukan film dengan tenaga surya. Berita yang menjadi sorotan media dari dalam dan luar negeri, kami hadirkan untuk menemani pekan Anda dalam Simpo Dunia Sepekan, Sabtu dan Minggu pukul 9 pagi, hanya di Simpo TV. Kami hadir dengan rangkaian informasi dari berbagai penjuru dunia. Topik dan isu yang tengah menjadi sorotan mancanegara dikemas dengan lengkap untuk Anda. Peristiwa penting yang terjadi dari berbagai belahan dunia ini hadir dalam Simpo Dunia setiap Senin hingga Jumat pukul 7:30 malam hanya di Simpo TV. Jadilah yang pertama mengetahui perkembangan terkini seputar informasi dari lembaga parlemen. Punya data nasional, tidak ada satupun backup berarti kan? Tiba-tiba ada putusan yang nggak masuk akal dan seperti ini gitu. Kita biarkan rekomendasi kepada KPK, periksa! Kami hadirkan informasi paling akurat untuk mengawal setiap informasi dalam rapat komisi dan paripurna. Tentunya bersama saya Andi Rezaldi yang telah kami rangkum dalam program Simpo Parlemen. Saya Arif Rifan. Saksikan Simpo Parlemen setiap Sabtu pukul 6 pagi hanya di Simpo TV. Terima kasih pemirsa, Anda kembali menyaksikan Menyapa Malam Simpo TV. Kita lanjut informasi. Mobil liputan jurnalis TV One terlibat kecelakaan lalu lintas dengan sebuah truk ekspedisi di kilometer 315 tol Pemalang. Dan kecelakaan terjadi saat truk ekspedisi menghindari kendaraan yang oleng di depannya dan membanting setir hingga menabrak mobil TV One yang diparkir di bahu jalan. Mobil liputan jurnalis TV One terlibat kecelakaan lalu lintas dengan sebuah truk ekspedisi di kilometer 314 tol Pemalang pada Kamis 31 Oktober 2024 pukul 6.30 WIB. Kecelakaan ini menyebabkan 3 orang tewas dan 2 orang lainnya mengalami luka-luka. Kabid Humas Polda Jawa Tengah, Kombes Pol Artanto mengatakan, kecelakaan bermula saat truk ekspedisi yang melaju dari arah Jakarta menuju Semarang berusaha menghindari kendaraan yang oleng di depannya. Namun, saat menghindar, truk tersebut justru menabrak mobil jurnalis TV One yang sedang berhenti di bahu jalan. Mobil liputan jurnalis TV One ditabrak dari belakang oleh truk tersebut. Saat kejadian tersebut, tim liputan jurnalis TV One sedang dalam perjalanan untuk melakukan liputan investigasi. Akibat kecelakaan tersebut, para korban sudah dibawa ke Rumah Sakit Islam Pemalang Al-Ikhlas. Saat ini pihak kepolisian masih melakukan penyidikan dan olah TKP terkait kecelakaan lalu lintas menggunakan metode traffic accident analysis. Dari Jakarta, Rangga, Simpo TV melaporkan. Dan pemirsa, informasi tadi kami hantarkan bahwa lagi-lagi kami mengucapkan turut berduka cita yang sangat mendalam untuk jurnalis TV One, merupakan rekan dari jurnalis TV Simpo TV juga. Kami seluruh tim kru Simpo TV mengucapkan turut berduka cita sedalam-dalamnya, dan ini menjadi pelajaran kembali buat kita semua karena kita melihat bahwa ini merupakan kecelakaan yang sebenarnya sangat-sangat tidak diwajarkan karena ini si driver mengalami
dibilang ngantuk sesaat lebih tepatnya. Dan kita juga sekali lagi mewakili keluarga besar dari Sinpo TV, dan ini rekan seprofesi kita. Benar. Dan untuk tim jurnalis, rekan-rekan jurnalis juga mudah-mudahan diberikan kelancaran dan tetap berhati-hati ketika melakukan tugas atau peliputan di jalan, dan karena kita tidak tahu apa yang terjadi, dan mudah-mudahan keluarga diberikan ketabahan, dan bagi yang selamat mudah-mudahan segera diberikan kesembuhan untuk bisa kembali bekerja dan juga beraktivitas di bidang jurnalis kembali. Benar sekali. Kita lanjut informasi berikutnya, pemirsa. 7 orang dilaporkan tewas dalam insiden ambruknya jembatan di dermaga penyeberangan tradisional di Pulau Hatta, Kecamatan Banda, Maluku Tengah, Rabu sore. Dan dari 7 korban yang dinyatakan meninggal dunia, 2 orang merupakan mantan anggota DPRD Maluku dan anggota DPRD Kabupaten Maluku Tengah. Dalam video amatir yang beredar di media sosial, terlihat antusiasme warga menyambut kedatangan rombongan calon bupati nomor urut 3 di Pulau Hatta, Kecamatan Banda, Maluku Tengah pada Rabu sore. Kebahagiaan itu berubah menjadi kepanikan saat jembatan yang sudah puluhan tahun itu runtuh di tengah kerumunan. Diduga jembatan yang ambruk sudah dalam kondisi tidak layak pakai, sehingga tidak mampu menahan beban banyak orang. Warga yang panik segera melakukan evakuasi terhadap korban yang tertimpa puing-puing jembatan. Aparat TNI, Polri, dan Basarnas membantu proses penyelamatan. Korban dibawa ke rumah sakit di Banda Neira menggunakan speedboat untuk mendapatkan perawatan medis. Insiden ini mengakibatkan 7 orang meninggal dunia, termasuk anggota DPRD Maluku Tengah, Andan Tajaningsi Nurbati, serta mantan anggota DPRD dan ketua tim pemenangan calon bupati, Ruslan Hurasan, dan selain itu 11 orang lainnya mengalami luka berat dan juga ringan. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, seorang pelajar dilaporkan meninggal dan ditemukan luka senjata tajam di Tarumajaya, Kabupaten Bekasi. Saat ini pihak kepolisian masih melakukan penyelidikan terkait peristiwa tawuran sekelompok remaja. Seorang pelajar dilaporkan mengalami luka senjata tajam dan meninggal di Tarumajaya, Kabupaten Bekasi pada Rabu 30 Oktober 2024. Pelajar tersebut tewas tergeletak di pinggir jalan. Remaja yang tewas tersebut diduga merupakan siswa SMP yang salah satu sekolahnya ada di Bekasi. Diduga terlibat tawuran dengan kelompok pelajar lainnya. Belum ada keterangan resmi dari pihak berwenang atau kepolisian terkait kejadian ini. Saat ini pihak kepolisian masih melakukan penyelidikan terkait peristiwa tawuran sekelompok remaja. Pelajar yang meninggal dunia semalam langsung dievakuasi polisi ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta Timur. Dari Jakarta, Rangga, Sinpo TV melaporkan. Kita lanjut informasi, seorang pria lanjut usia ditemukan tergeletak tak bernyawa di area Taman Genjing, Cempaka Putih, Jakarta Pusat, Kamis pagi. Dan meski tak ditemukan tanda-tanda kekerasan di tubuhnya, namun dari hasil identifikasi awal, pria lansia tersebut diketahui merupakan warga Sukabumi, Jawa Barat. Warga yang tengah berolahraga di area Taman Genjing, Cempaka Putih, Jakarta Pusat digegerkan dengan penemuan sesosok jasad pria lanjut usia di area taman pada Kamis pagi. Pria yang membawa 2 tas jinjing berukuran besar tersebut ditemukan tergeletak tak bernyawa tanpa satu orang pun yang tahu penyebabnya. Petugas kepolisian yang tiba di lokasi kejadian langsung melakukan proses identifikasi terhadap tubuh korban. Meski tak ditemukan tanda-tanda kekerasan di tubuhnya, namun dari identitas yang ditemukan dari tubuh korban, pria lansia tersebut diketahui merupakan warga Sukabumi, Jawa Barat. Panit Opsnal Resmo Polsek Cempaka Putih, Ibda Zulkifli Nababan menyebut pria lansia tersebut belakangan diketahui mantan pengemudi bajai yang kerap mangkal di area Taman Genjing. Namun lantaran sudah lanjut usia, pria tersebut kerap terlihat untuk sekedar mondar-mandir di sekitar lokasi kejadian. Kurang lebih 7.30 laporan dari warga, lanjut dari Polsek Cempaka Putih, kita menuju dengan anggota untuk melaksanakan TKP. Selanjutnya sudah diidentifikasi. Untuk sementara jenazah sudah dibawa di rumah sakit. Ya. Mayat ini jenis kelaminnya apa? Laki-laki. Kira-kira umurnya berapa? Umur sekitar 70-an. Untuk identitas ini? Identitas ada. Kita temukan untuk KTP, dompet, identitas diri lainnya ada. Itu tinggal di mana? Untuk tinggal, menurut keterangan saksi, beliau ini dulunya adalah seorang supir bajai. Keseharian dulu supir bajai, mungkin karena sudah umur, usia, selanjutnya beliau kesehariannya hanya begini saja, jalan-jalan sekitar sini saja. Berarti warga sini bukan warga sini? Bukan warga sini. Kalau untuk KTP-nya KTP Sukabumi, Jawa Barat. Ada luka-luka atau gimana? Untuk sementara tadi kita lihat kasat mata, luka-luka tidak ada sih.
Guna mengungkap teka-teki kematian korban, polisi langsung membawa jasad korban ke kamar jenazah Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo, Jakarta untuk dilakukan identifikasi lanjutan. Dari Jakarta, Dio Malau, Sinpo TV melaporkan. Aksi pencurian terjadi di salah satu rumah kontrakan di Jalan Tanjung Duren Utara, 10 Grogol, Petamburan, Jakarta Barat. Salah satu pelaku masuk ke halaman rumah dengan cara memanjat pagar, kemudian membawa kabur sebuah sepeda, helm, dan tabung gas melon. Dari rekaman CCTV ini terlihat 3 orang pelaku pencurian menyatroni sebuah rumah kontrakan di Jalan Tanjung Duren Utara 10 Grogol, Petamburan, Jakarta Barat. Setelah memantau kondisi rumah, salah satu pelaku langsung masuk ke halaman rumah dengan cara memanjat pagar. Pelaku terlihat santai mencari barang yang akan diambilnya. Sebuah sepeda yang berada di depan rumah menjadi sasaran pencurian. Selain sepeda, helm dan tabung gas LPG 3 kg turut dibawa pelaku. Sementara itu, 2 pelaku lainnya telah menunggu di luar untuk membantu rekannya membawa kabur barang curiannya. Pada saat kejadian, tak ada satupun penghuni kontrakan yang terbangun, padahal pelaku hampir 20 menit mencari barang yang bisa ia curi. Barang-barang yang pelaku curi memang biasa diletakkan para penghuni kontrakan di halaman rumah. Dari depan situ manjat dianya. Dari pagar? Iya, dari pagar situ manjat di samping situ. Pas saat kejadian, pintu pagarnya digembok atau enggak? Enggak, dikunci. Untuk mencegah hal tersebut kembali terjadi, penghuni rumah kontrakan kemudian memasang kawat berduri di sekeliling pagar rumah kontrakan. Dari Jakarta, Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, jangan kemana-mana, informasi selanjutnya, The Blues tersingkir dari ajang Carabao Cup. Namun usai jeda, tetap di Menyapa Malam Sinpo TV. Pemirsa, Sinpo TV kembali hadir menemani Anda dengan berbagai informasi yang telah kami rangkum dalam sepekan. Sajian lengkap informasi sepekan kami hadirkan untuk Anda. Badan Legislasi DPR menemui masa unjuk rasa di depan gedung DPR RI Senayan, Jakarta. Menemani akhir pekan Anda bersama keluarga dengan rangkuman berita menyeluruh dalam Sinpo Sepekan setiap minggu pukul 6 pagi hanya di Sinpo TV. Halo, selamat malam pemirsa. Senang sekali rasanya kami mengisi ruang informasi Anda. Akhiri aktivitas Anda dengan rangkuman perkembangan peristiwa yang terjadi sepanjang hari. Sebelumnya kita saksikan ada sekitar 3.000 tamu undangan, sementara di Ibu Kota Nusantara ini ada sekitar 2.000 tamu undangan. Rangkaian informasi nasional dan mancanegara dirangkum sebagai penutup hari dalam Menyapa Malam. Setiap Senin hingga Jumat pukul 8 malam, hanya di Sinpo TV. Halo, selamat pagi pemirsa Sinpo TV. Selamat pagi Andi. Selamat pagi, Fen. Beragam informasi terbaru hadir menemani Anda sebelum memulai hari. Itu memang dari Menteri Perhubungan juga mendukung, Betul. dari Menteri Keuangan juga mendukung, dan kita sebagai masyarakat pun juga Harus mendukung. Mengangkat isu yang tengah menjadi pembicaraan paling hangat. Semarakan pagi Anda bersama Menyapa Pagi. Setiap Senin hingga Jumat pukul 6 pagi hanya di Sinpo TV. Halo pemirsa, kami kembali hadir dengan sejumlah informasi yang kami himpun dari berbagai penjuru dunia. Rangkaian informasi yang membuat akhir pekan Anda begitu bermakna. Sebuah kelompok di Afrika Selatan memberikan layanan pertunjukan film dengan tenaga surya. Berita yang menjadi sorotan media dari dalam dan luar negeri. Kami hadirkan untuk menemani pekan Anda dalam Sinpo Dunia Sepekan, Sabtu dan Minggu pukul 9 pagi. Hanya di Sinpo TV. Kami hadir dengan rangkaian informasi dari berbagai penjuru dunia. Topik dan isu yang tengah menjadi sorotan mancanegara dikemas dengan lengkap untuk Anda. Peristiwa penting yang terjadi dari berbagai belahan dunia ini hadir dalam Sinpo Dunia setiap Senin hingga Jumat pukul 7:30 malam hanya di Sinpo TV. Jadilah yang pertama mengetahui perkembangan terkini seputar informasi dari lembaga parlemen. Punya data nasional, tidak ada satupun backup berarti kan? Tiba-tiba ada putusan yang nggak masuk akal dan seperti ini gitu. Kita ambilkan rekomendasi kepada KPK. Periksa! Kami hadirkan informasi paling akurat
untuk mengawal setiap informasi dalam rapat komisi dan paripurna. Tentunya bersama saya Andi Rezaldi yang telah kami rangkum dalam program Sinpo Parlemen. Saya Arif Rifai. Saksikan Sinpo Parlemen setiap Sabtu pukul 6 pagi hanya di Sinpo TV. Pemirsa, Anda kembali menyaksikan Menyapa Malam Sinpo TV. 4 timnas Indonesia berbagai kategori berhasil bertanding di putaran final Piala Asia dan membuat sejarah bagi pesepak bolaan Indonesia. Ketua Umum PSSI Erick Thohir juga menyampaikan apresiasinya kepada seluruh pemain, tim pelatih dan ofisial, serta pengurus PSSI. Ketua Umum PSSI Erick Thohir menyebut Indonesia naik kelas karena 4 kategori tim nasional lolos ke Piala Asia, yaitu tim Indonesia Senior, Timnas Indonesia U23, Timnas Indonesia U20, dan Timnas Indonesia U17. Setelah mendengar kabar Timnas Indonesia U17 resmi lolos ke Piala Asia 2025, Erick langsung meminta pelatih Nova Arianto untuk melakukan persiapan maksimal. Hal ini dikarenakan Piala Asia U17 2025 adalah tahap kualifikasi ke Piala Dunia U17 2025. Lebih lanjut, Erick juga ingin Timnas Indonesia fokus pada agenda terdekat. Dalam 3 pekan mendatang, skuad Garuda akan menjalani 2 laga penting kontra Jepang pada 15 November dan Arab Saudi pada 19 November. Sudah 4-4-nya lolos, artinya kembali kita sudah mulai naik kelas. U17 kita, tim U20 kita, tim U23, dan tim senior lolos Piala Asia. Sudah 4-4-nya lolos. Saya rasa ini prestasi yang luar biasa. Artinya kembali kita sudah mulai naik kelas. Tapi kan kembali mempertahankan naik kelas itu tidak mudah. Nah, saya sudah perintahkan untuk Coach Nova mempersiapkan dengan baik karena saya tahu kejuaraannya sudah dekat di tahun depan di bulan April di Saudi, dan itu slotnya untuk ke Piala Dunia ada hanya 8 slot. Dan saya sudah perintahkan Coach Indra Safri juga, apalagi bulan Februari ini sudah dekat, persiapannya harus maksimal. Ya, saya harapkan performance-nya terus ditingkatkan untuk U17 dan U20. Termasuk yang saya sampaikan evaluasi kepada Coach Sintayong ya, bahwa target kita itu harus masuk 4 besar ya di grup. Jadi tidak ada tawar-menawar. Kita lihat nanti bagaimana maksimal untuk pertandingan 2 pertandingan kandang ya, lawan Jepang dan lawan Saudi. Jauh rankingnya di atas kita. Kalau di 2 game ini kita dapat poin, itu juga bisa menjadi tabungan untuk kita ranking 3 atau 4, ranking 4 supaya nanti kita bisa play-off lagi. Dari Jakarta, tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Dan pemirsa Sinpo TV, informasi tadi menutup perjumpaan kita dalam Menyapa Malam kali ini. Saya Dio Manik. Dan saya Arif Rifai, mewakili seluruh kru yang bertugas mengucapkan terima kasih. Selamat malam dan sampai jumpa. Sinpo TV, News, Sport, Entertainment.